Ditanya Pak Bupati, Ustadz Somad jauh dari Gorontalo. Saya bilang nggak terasa Pak, karena saya tidur. Naik mobil dengan Habib Salim Al-Jufri, kemudian didampingi Habib Abdurrahman Jindan. Beloknya cuma dua, kanan dan kiri. Sekali-sekali terbangun saya lihat, Masya Allah, saya kira saya di Sumatera Utara, macam Danau Toba. Kata Habib Salim, itu bukan danau, itu laut Ustaz. Tanahnya subur, berasnya segar, ikannya juga baru sekali mati. Kalau di tempat saya tinggal di jantungnya Sumatera, di tengah. Jadi kalau saya mau ke laut, itu 7 jam baru ketemu dengan laut. Ini pinggir jalan, langsung laut. Makanya kalau supirnya ngantuk, nggak usah diteruskan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Tanahnya subur, laut. Ada orang Bolaang Mangondo ini ngasih makan ikan di laut? Enggak ada. Allah nggak minta kita ngerawat ikan. Allah nggak minta kita ngasih makan ikan. Allah hanya nyuruh kita makan. Kurang nikmat apalagi, alamnya indah. Saking bahagianya jumpa saudara-saudara saya di Bolaang Mangondo, lupa mengucapkan yang terhormat. Bapak Bupati Bolaang Mangondo, Bapak Habib Yusra Al-Habsyi, MSI. Tahu Bapak Ibu arti MSI? Master segala ilmu. Beserta Ibu Ketua Penggerak PKK. Selanjutnya Bapak Sekda, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Dinas yang ada kepala maupun tidak berkepala. Hadir bersama kita Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak-bapak dari TNI Polri, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara yang belum kelihatan. Semua yang hadir ini, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah SWT. Ustadz Somad kemarin dari mana? Bolaang Mangondo. Gimana alamnya Ustadz? Lautnya terhampar luas, tanahnya subur, pemandangan indah. Orangnya kaya-kaya Pak Ustadz? Kaya. Dari mana Ustaz tahu? Mobilnya kanan kiri. Mobil. Mudah-mudahan cepat lunas. Ustaz Somad suuzon. Jadi Ustaz sangka ini kredit? Enggak. Saya hanya mancing aja. Kalau saya lihat dari senyum dan wajah Bapak Ibu yang cerah ini kelihatannya orang-orang yang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utang. Banyak sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah begini, tanahnya subur, alamnya indah, orangnya kaya, nggak ada masalah. Apalagi yang mau kita bahas? Sudah nggak masalah. Biasanya ceramah itu kan membahas yang ada masalah. Terus kalau saya ngomong begini, apa kata orang Bolaang Mangondo? Kami memang nggak ada masalah. Yang bermasalah itu kan Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, setelah Allah berikan nikmat yang besar ini, maka kita mesti bersyukur. Itu yang pertama, bersyukur. Orang yang tidak pernah bersyukur, dia tidak akan pernah beribadah. Betul?
Suami yang menurut ibu biasa-biasa aja, itulah suami yang diidam-idamkan janda. Betul Bu. Mudah-mudahan Allah menjaga suami-suami ibu. Dari bunyi aminnya ungkapan kekhawatiran yang tinggi. Istri yang menurut bapak biasa-biasa aja, itulah istri yang didoakan tiap pagi petang malam oleh jombloan sejati. Mudah-mudahan yang belum nikah segera dapat jodoh. Banyak sekali. Makanya hidup ini yang paling enak, paling nyaman itu bersyukur. PNS, pegawai Kabupaten Bolaan Mongondo, pergi pagi masuk jam 8, pulang jam 4 sore. Merasa ASN PNS itu biasa aja. Tapi bagi orang yang ikut tes PNS nggak lulus-lulus 15 kali, menjadi PNS itu adalah nikmat yang luar biasa. Ustaz kok tahu? Saya ikut tes. Ikut tes CPNS 2008 dari kota Pekanbaru ke kota Bangkinang 50 km. Sampai di sana map saya dicoret 62. Saya tanya, Pak, 62 ini apa maksudnya? Kamu pendaftar yang 62. Yang mau diterima berapa, Pak? Bagi polisi, menjadi polisi itu biasa aja. Tapi bagi seorang perempuan yang cita-citanya ingin jadi ibu bayangkari, sengaja menjahit baju warna pink, foto-foto sama polisi, sudah mau nikah, sudah buat video pendek. Hai Besti, aku ibu bayangkari. Ternyata pas mau hari pernikahan suaminya polisi palsu. Sudah dapat videonya? Nanti saya kirim. Makanya hidup ini kalau mau tenang, nyaman, banyak-banyak bersyukur. Tolong kalau dengan ceramah, kalau bangun, bangun betul, kalau tidur, tidur betul. Jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah pas pulang nanti ditanya sama suaminya, Dek, ya, tadi Ustaz Somad ngomong apa? Kata Ustaz Somad, kita mesti banyak bersyukur. Makanya kalau mau tidur, tidur betulan. Kalau mau dengar, dengar betulan. Pernah Ustaz Somad marah sama orang yang waktu dia ceramah jamaahnya tidur? Pernah? Belum pernah saya ceramah lalu marah sama orang. Kenapa tidur? Kenapa saya nggak pernah marah sama orang tidur? Karena tidur itu nikmat. Mau tahu gimana nikmatnya tidur? Tanya sama pejabat, sama orang kaya yang nggak bisa tidur kena penyakit insomnia. Makanya kalau ada bapak ibu mau tidur, tidurlah. Loh, kalau kami tidur siapa yang dengar ceramah Ustaz? Saya biasa ceramah berdua dengan kamera. Itu yang di TV itu. Saya aja berdua, saudaraku dimanapun berada. Saya cuma berdua dengan kamera. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an diulang beberapa kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Enggak ada kurangnya Bolaan Mongondo ini. Makanan banyak tapi enggak ada yang dibuka. Saya paham. Kenapa? Karena semua lagi puasa sunnah. Ini kan 10 hari bulan Zulhijjah. Loh, Ustaz Somad kok nggak puasa? Tadi kami lihat makan. Saya musafir. Bersyukur itu caranya gimana Pak Ustaz?
Gimana supaya kami bersyukur? Bersyukur itu supaya kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Jangan ngelihat ke atas. Kalau melihat ke atas, sakit jantung kita. Betul. Melihat mobil orang lebih bagus, aduh. Melihat motor orang lebih bagus, melihat istri orang lebih bagus. Makanya kata Nabi, kalau mau bersyukur, unzur ila man huwa ila asfala minka. Lihat ke bawah. Saya akan terus merasa sepatu saya jelek. Saya sebetulnya mau ngelihat sepatu saya masih ada kan? Saya akan terus merasa sepatu saya jelek sampai akhirnya saya ketemu dengan orang yang tidak beralas kaki. Barulah saya bersyukur. Makanya diulang berapa kali dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Saya naik motor Pak Ustadz, lihat orang naik speedboat. Saya jalan kaki Pak Ustadz, pergi ke rumah sakit. Orang kaya, pejabat, uang banyak, gak bisa jalan, berbaring. Saya sampai ke rumah sakit, senyum. Sakit apa Pak? Sakit apa? Saya bilang. Setelah tamu yang lain pulang, baru dia bilang, udah sebulan gak bisa. Gak bisa apa? Gak bisa kentut. Makanya kalau mau kentut, jangan ditahan. Saya sudah pernah melihat, kalau suami ibu suka kentut, itu bertanda dia masih hidup. Kalau sudah mati dia. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau mau bersyukur, syarat yang pertama, lihat ke bawah. Yang kedua, nikmat yang sudah ada ini kita jaga. Ibu siap jaga bapak? Siap-siap Pak dijaga ibu. Kalau nikmat ini nggak kita jaga, hancur berkeping, kelahi, perang, menang jadi arang, kalah jadi nggak ada gunanya perang itu. Maka kita jaga nikmat Allah yang cantik dan indah. Libya berperang, habis masuk Amerika. Irak berperang, mati Saddam Hussein, habis masuk Amerika menguasai minyak. Kita kalau berperang, alam yang indah ini, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga. Saya begitu sampai tadi langsung diberikan sorban. Kenapa? Karena sorban saya dalam koper. Tahu Pak Bupati, berikan sorban, Masya Allah, tulisannya Kabupaten Bolaang Mongondo. Ini nanti, jangan tepuk tangan dulu, masih panjang. Ini nanti akan diletakkan di dalam lemari kaca, sehingga anak-anak cucu saya akan melihat. Cucu saya nanya sama anak saya Sami, Babah Sami, iya, ini ceramah kakekmu dulu di Bolaang Mongondo tahun 2020. Cucu saya bertanya itu sekitar tahun 2056. Kakek, ini mana? Ini kenangan saya dulu, saya bilang. Waktu itu bapak ibu sudah meninggal.
Saya masih hidup. Saya lagi ngetes ini orang bola Amongondo ini hatinya bersih atau enggak. Pas saya bilang mereka meninggal, mereka ketawa. Itu menunjukkan hati mereka bahagia. Kenapa? Karena mereka bersyukur. Lihat ke bawah, Ustadz Somad kan di atas. Ustadz enaklah ngomong di atas. Ustadz dimuliakan pakai karpet, pakai kursi, pakai mimbar. Pak Bupati aja nggak mau di sini. Pak Bupati di dekat Tinang. Ustadz dimuliakan. Ustadz Somad yang pakai karpet, yang di atas, yang dimuliakan. Ada saudaraku yang di atas tanah, nggak pakai atap, di atas rumput. Boleh jadi mereka yang di atas rumput itu lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Awesome. Amin. Semua yang di atas ini akan turun ke bawah. Betul. Dan yang di bawah akan naik ke atas. Jangan sombong. Kenapa? Rumput yang kau injak hari ini besok pagi akan tumbuh di atas kubur. Boleh untuk update status. Abdul Somad, kau jangan sombong. Hari ini kau di atas, tapi 60 menit lagi kau akan turun ke bawah. Kenapa? Acara udah selesai. Yang di bawah akan naik ke atas. Kenapa? Mengurus ini. Saudara yang dimuliakan Allah, Ustadz Somad sudah sampai ke Bolaang Mongondo, ya. Subur tanahnya Pak Ustadz. Kalau di atas tanah tumbuh rumput biasa, di atas tanah tumbuh jati biasa, tapi di atas keramik tumbuh bunga. Harus dijaga. Gedung ini dijaga dengan baik karena ini milik kita bersama. Ini juga tanaman ini dijaga dengan baik. Di beberapa tempat saya ceramah, bunganya segar terus, rupanya bunga plastik. Tapi di Bolaang Mongondo bunganya mereka nggak mau yang palsu-palsu. Asli. Ini kalau nggak disiram kering, disiram, dirawat. Jangan sampai ada putih-putih di daunnya, berarti ada bakteri, ulat. Dijaga, diperhatikan dengan baik. Jangan sampai tanahnya kurang, dikasih pupuk tai ayam. Disiram, diperhatikan, jangan sampai tangkai dahannya, rantingnya, potong, rapikan. Maka kita mesti jaga. Jangan sampai kalau nggak kita jaga, dia dijaga orang. Ada seorang dokter ditanya sama pasien. Pasiennya nanya, Pak dokter, kenapa selingkuhannya lebih jelek dari istrinya? Kenapa bisa mau dia? Dijawab sama dokter. Yang jawab namanya Dokter Boyke. Jawabnya satu, kenapa? Merasa nyaman. Itulah yang membuat dia merasa terjaga. Yang model begini tidak ada di Bolaang Mongondo. Ini yang di sini nih orangnya baik-baik semua. Maka jagalah dia dengan baik. Karena kalau tidak dijaga, dia akan nyaman dengan orang. Saudara yang dimuliakan Allah. Oke, yang ini jangan terlalu lama. Kita pindah ke bab berikutnya. Pertama, lihat ke bawah. Yang kedua, jaga dengan baik. Yang ketiga, maka kita mesti mensyukuri nikmat Allah ini. Cara bersyukur nikmat ini dengan apa? Yang pertama, bersyukur yang paling ringan. Bersyukur dengan lidah.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Bisa bersyukur dengan lidah? Saya pakai tasbih Pak Ustadz, bagus. Saya pakai tasbih digital yang dipasang kayak cincin di sini Pak Ustadz, bagus. Cuman saya heran kok cepat kan? Apa ya? Kalau subhanallah pasti pelan. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Begitu bersyukur. Bayangkan ada orang datang mau terima kasih sama kita. Oh, terima kasih. Langsung saya panggil Satpol PP. Tolong kau tangkap ini uratnya terlalu cepat. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Begitu bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan lisan. Saya nggak bisa bersyukur dengan lisan, panas dalam Pak Ustadz. Bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati itu apa? Sabar. Ibu sabar? Bapak sabar? Mereka sabar menghadapi ibu. Dan ibu juga sabar menjaga mereka. Laki-laki itu big boy. Apa dia? Big boy. Big besar, boy anak-anak. Laki-laki itu adalah anak-anak yang besar. Makanya mesti sabar menjaga dia. Karena ibu sabarlah, maka sampai hari ini keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Jaga dengan hati, sabar. Dari jam berapa tadi Bapak Ibu datang? Jam 1. Sekarang sudah jam 3. 3 jam. Saya dari dalam tadi melihat dari kaca saya. Oh, Pak Bupati, ini jamaah sudah lama menunggu Pak Bupati. Saya bilang, iya, kami tadi saya mau keluar dari sini. Kata Pak Bupati, jangan, ada baleho. Saking nggak sabarnya saya mau keluar, mau menemui Bapak Ibu. Akhirnya saya keluar dari samping tadi disambut, Masya Allah. Kenapa saya mau keluar dari sini? Karena bayangan saya ini pintu, jadi kami bisa langsung duduk. Karena kalau keluar dari sini, ini sama seperti melewati Laut Merah. Jamaahnya bisa menahan hati. Ini yang mengendalikan mata, telinga, tangan, kaki ini, yang mengendalikannya adalah pakai motor, gasnya di tangan, koplingnya di tangan, giginya di kaki. Tapi Pak Polisi nulis di pinggir jalan, hati. Kenapa enggak kaki-kaki? Kenapa enggak mata-mata? Karena mata, telinga, tangan, dan kaki itu diperintahkan oleh hati. Makanya jagalah hati, supaya jangan sampai sakit hati. Enak ceramah di bola ambon-ambon, nyambung dia. Kenapa mereka nyambung? Karena makanannya bergizi. Amin. Saya tadi mulai ceramah 2:30. Sekarang jam 3:05. Sudah 35 menit saya ceramah, jamaahnya masih segar. Kadang di beberapa tempat baru 15 menit sudah keluar ilmu padi. Kenapa menunduk? Makin berisi, makin menunduk. Artinya apa? Hatinya bersyukur. Hati yang paling penting. Maka kita jaga hati. Ibu jaga hati suaminya ya Bu.
Bapak jaga hati istrinya ya Pak. Jangan pernah bandingkan dia dengan siapapun. Walaupun Bapak selalu dipancing. Papa, cantik aku atau artis di TV itu? Tentu posisi kita kan susah Pak. Kita mau bilang dia takut fitnah. Kaulah satu-satunya mama. Pasti kau bohong. Jadi memang posisi laki-laki ini memang susah Pak. Itu makanya banyak laki-laki itu stroke. Tapi yang model begini nggak ada di bola anda. Ini yang di sini ini adalah bidadari surga. Makanya Bapak nanti pulang ketuk pintu bilang sama dia, oh my angel, malaikat bidadari surga. Memang agak kelu lidah kita mengucapkan itu. Latih-latih lah. Ibu juga begitu, katakan kaulah pangeran. Saya orangnya nggak suka mendikte-dikte orang. Bapak pernah ngomong begini, ibu pernah ngomong? Enggak. Kita coba. Ustaz pernah? Belum. Tapi saya kirim WA selalu. Hai sayang, aku lagi di airport nih mau pulang. Terus dia ditanya, mau dimasakkan apa? Tolong masakkan sayur bening sebening hatiku padamu. Jangan bilang hey, so sweet. Ini namanya hati. Ibu bisa tersenyum, bapak bisa cerah. Ini kan karena hatinya sedang baik kan. Coba kalau gambar hati yang retak-retak itu, mana bisa. Makanya ibu bapak sebelum pulang nanti foto di depan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, laki-laki itu Bu berat untuk mengucapkan I love you. Itu yang ngomong bukan saya. Survei di Indonesia mengatakan 90% laki-laki di Indonesia tidak bisa mengucapkan I love you. Kenapa? Karena mereka lebih banyak mengucapkan itu kepada istri orang. Tapi yang ini nggak ada di bola. Ini yang saya ceritakan ini di planet Mars. Di Pluto. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bapak kalau mimpi, jangan semua mimpi Bapak ceritakan. Mama, ya, Papa mimpi tadi malam. Mimpi apa? Mimpi kawin lagi. Jangan Pak. Kenapa? Karena pernah ada yang melakukan, lalu kata istrinya, kau tidur lagi, kau mimpi lagi, kau ceraikan dia. Begitulah saking sayangnya ibu-ibu ini. Betul Bu? Ibu menikah itu dapat suami yang ibu inginkan atau yang Allah inginkan? Ibu ingin yang matanya biru, rambutnya pirang, perutnya six pack, tinggi 190. Yang ibu inginkan yang jadi atau yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan yang jadi. Itulah yang terbaik. Betul Pak Ustaz. Coba andai suami saya matanya biru, rambutnya pirang, tingginya 190, pasti ibu akan gelisah dan gak enak tidur malam, gak kenyang makan. Tapi begitu Allah kirim suami yang keinginan Allah, itulah yang membuat hati ibu menjadi tenang. Betul Pak Ustaz. Ya mau diambil orang juga gak apa-apa.
Mau nggak pulang juga nggak apa-apa. Kenapa? Hitam-hitam si tampuk manggis. Walaupun hitam ku pandang malu. Ini semua ada di hati. Benci letaknya di mana? Hati. Sayang? Hati. Marah letaknya di mana? Hati. Cinta? Jangan terlalu benci, nanti jadi. Jangan juga terlalu sayang, nanti jadi. Ibu silakan sayang sama suami, tapi sayang yang lebih utama adalah kepada yang memberikan suami. Bapak silakan sayang sama istri, tapi sampai masanya dia akan meninggalkan bapak. Dan semua surat akan berganti nama. Surat motor berganti surat mobil, berganti surat tanah, berganti. Dan satu lagi yang paling, tolong tarik nafas, surat nikah. Oh nggak mungkin lah Pak Ustadz, kan dia udah ngomong sehidup semati. Sebelum mati, sesudah mati aku hidup. Oh harta milik bersama Pak Ustadz. Sebelum mati. Setelah mati, harta menjadi gono gini. Aku begono, kau begini. Maka cintailah yang mengirimkan suami, cintailah yang mengirimkan istri. Siapa dia? Allah. Security. Allah. Aku tidak pernah mencarimu, kau pun tidak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Makanya ayat yang dibaca habis subuh satu kali, habis maghrib lillahi ma fis samawati, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi milik Allah. Tapi jangan gara-gara ini pulang dari sini bawa bunga. Datang Pak Satpol PP. Kenapa dibawa? Lillahi ma fis samawati. Semua yang ada di langit ada di bumi Allah. Mengapa datang kecewa? Kenapa datang sedih? Karena rasa memiliki. Semakin dalam rasa memiliki, semakin sedih saat dia pergi. Boleh untuk update status 2 hari lagi. Maka jangan terlalu kuat rasa memiliki. Ada seorang istri, suaminya meninggal, meneleh air mata semua tamu yang datang.